Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mama Olen. Di video kali ini, saya akan buat red velvet cupcake kesukaan anak-anak dengan bahan ekonomis dan irit telur karena hanya pakai 2 telur aja. Nah, apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya? Stay tune terus. Adapun bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan 2 butir telur utuh, 80 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu, 15 gram bubuk coklat, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh emulsifier, 80 ml minyak goreng, perisa red velvet atau kalau nggak ada bisa pakai pewarna makanan, dan terakhir vanili bubuk secukupnya sekitar 1/4 sendok teh untuk menghilangkan amis telur. Kita masuk ke langkah pembuatan. Di sini saya sudah memasukkan 2 butir telur utuh ke dalam bowl mixer. Kemudian gula pasir saya masukkan juga. Lanjut saya masukkan emulsifier. Saya di sini pakai TBM, kalau mau pakai SP juga sama aja. Dan terakhir kita masukkan vanili bubuk secukupnya sekitar 1/4 sendok teh. Selanjutnya kita masuk ke tahap mixer. Nah, adonan cupcake-nya di sini akan kita mixer dengan speed kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 7 sampai 8 menit hingga adonan cupcake putih, kental dan berjejak. Sambil menunggu adonan di mixer hingga putih, kental dan berjejak, di sini saya akan mencampurkan 3 bahan, yaitu tepung terigu, coklat bubuk, dan baking powder. Nah, sebelum kita campurkan ke adonan yang di mixer, kita aduk dulu sampai merata ya. Setelah 7 sampai 8 menit adonan sudah putih, kental, berjejak, mixer kita matikan dan kita akan masukkan sebagian bahan kering atau tepung yang sudah dicampur. Kemudian kita mixer sebentar aja, nggak perlu sampai lama-lama ya, asal tercampur aja bahan-bahannya dengan speed rendah. Kemudian sisa dari adonan kering kita masukkan kembali. Kita aduk sebentar atau kita mixer sebentar aja ya. Nah, seperti ini saya rasa udah cukup. Mixernya boleh kita matiin. Kemudian nanti kita akan aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada sisa atau endapan ya. Nah, ini kita aduk sebentar, kemudian kita masukkan sebagian minyak goreng. Kita aduk secara perlahan dengan teknik aduk lipat. Nah, untuk mengaduknya ini nggak boleh cepet-cepet ya, karena kalau cepet-cepet takutnya nanti adonannya tidak merata, masih ada sisa endapan-endapan yang membuat cupcake menjadi bentat. Nah, sisanya kita masukkan lagi. Dan kemudian saya tambahkan pasta red velvet juga sebelum mencampur adonan dengan minyak. Pasta red velvet ini saya gunakan sekitar 1 sampai 2 sendok teh. Sesuai selera, jika dirasa aromanya kurang kuat boleh ditambah, tapi jika dirasa sudah cukup nggak perlu ditambah lagi. Nah, kenapa kita juga menambahkan bubuk coklat? Jadi bubuk coklat itu berfungsi sebagai penguat aroma ya. Jadi supaya aroma red velvetnya lebih keluar lagi dan lebih harum lagi. Oke, kita aduk. Sisa minyak dan pasta red velvetnya kita aduk secara perlahan sampai merata. Bisa dilihat ya, warnanya cakep banget untuk red velvetnya. Bener-bener warna red velvet banget. Dan konsistensi adonannya harus kita jaga ya. Jadi adonannya mesti tetap meninggalkan jejak seperti ini. Jadi memang kalau untuk mengaduk adonan itu membutuhkan kesabaran ya mams ya, nggak boleh sembarangan karena adonan cake ini memang sedikit rewel. Kalau kita terlalu
cepat nggak boleh, terlalu sering mengaduk juga nggak boleh, karena takutnya adonan juga akan mencair yang menyebabkan cake menjadi bantet. Jadi itu sering banget sih terjadi cake bantet akibat keseringan diaduk. Begitu juga dengan mixer, kita nggak boleh sering-sering mixer. Oke, adonan sudah tercampur rata. Di sini saya akan mengambil cup untuk cupcake. Saya pakai cup seperti ini ya, Mams ya. Nah, kita isi cupcake-nya. Untuk mengisi cupcake bisa pakai sendok. Kita isi nggak boleh penuh-penuh. Jangan penuh-penuh, jadi kita isi cukup 3/4 dari cupnya aja. Nah, kebetulan saya ada cup seperti ini. Kalau Mams punya cup yang lebih kecil itu juga nggak apa-apa. Untuk cup bebas ya bentuknya. Cuma kalau untuk cup seperti saya ini biasanya dapatnya hanya sedikit, Mams. Kalau cupnya lebih kecil, hasilnya juga lebih banyak. Jadi disesuaikan aja. Kalau ingin hasilnya lebih banyak, Mams bisa pakai cup ukuran lebih kecil dari yang saya gunakan ini, Mams. Nah, kita isi ya sampai terisi semua atau adonannya habis. Untuk cupcake ini benar-benar ekonomis ya, jadi gak makan bahan, kemudian telurnya juga irit. Nah, cocok banget nih, sekarang lagi mahal-mahalnya telur. Kita buat cupcake red velvet ini cuma pakai telur 2, hasilnya enak dan jadinya juga lumayan ya. Untuk cemilan di rumah bareng keluarga, untuk anak-anak juga enak banget. Setelah seluruh adonan cupcake dipindah ke cup, kita hentak-hentakan dulu sebelum kita masukkan ke panci. Di sini saya sudah panaskan panci sebelumnya dan suhunya udah normal ya, alias udah panas. Nah, kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit. Setelah 20 menit cupcake-nya sudah matang dan saya angkat dari kukusan ya. Ini cupcake-nya bagus banget, mengembang sempurna. Nah, kemudian agar cepat dingin saya pindahkan terlebih dahulu cupcake ke rak kue. Oke. Nah, tahap selanjutnya saya akan menghias cupcake. Di sini saya menggunakan buttercream dengan 3 warna, ada pink, kuning, dan putih. Untuk cara pembuatan buttercreamnya nanti linknya saya lampirkan di box description. Jadi Mams bisa lihat di situ bagaimana cara pembuatan buttercream seperti saya, yang creamy seperti es krim, tidak berpori, licin, jejak, dan kokoh ya. Nah, untuk cara pencampuran buttercreamnya seperti ini nih, Mams. Dari piping bag tadi kita keluarkan dulu buttercreamnya. Setiap satu warna dialasi dengan plastik rata seperti ini. Untuk plastik ratanya bebas, mau plastik es batu juga nggak apa-apa. Yang penting kita lebarin plastiknya seperti ini. Nah, nantinya saya akan buat buttercream hiasan berwarna rainbow. Nah, setelah warnanya dikeluarkan seperti ini, nanti plastiknya akan kita gulung. Nah, untuk gulungnya gulung biasa aja, lipat seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan plastik yang sudah dilipat ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk spuitnya itu bebas ya, mau spuit bunga atau apapun terserah, bebas. Kita lanjut menghias cupcake. Ambil satu cupcake, kemudian kita bentuk pola bunga seperti ini. Jadi dari pinggiran cupnya sampai ke tengah supaya penuh seperti ini. Cantik banget kan warnanya. Jadi yang keluar itu bener-bener warnanya rainbow kecampur. Nah, kita lakukan sampai selesai ya, sampai seluruh cupcake kita hias.
Setelah seluruh cupcake dihiasi dengan buttercream, jadi untuk pemanis bisa kita tambahkan choco chips atau ditabur choco chips, meses, bebas mau warna apa, supaya kelihatan lebih cantik cupcake-nya. Oke, udah selesai semua, waktunya kita pindahkan cupcake ke piring saji. Nah, untuk satu adonan ini menghasilkan 7 cupcake jika menggunakan cup seperti saya. Jadi kalau mau lebih banyak hasilnya, seperti yang tadi saya bilang, bisa menggunakan ukuran cupnya lebih kecil dari ini. Nah, di sini hasilnya cuma 7 ya untuk cup ukuran saya. Biasanya kalau cupnya lebih kecil itu kira-kira bisa jadi 13. Dulu pernah saya coba dengan ukuran cup lebih kecil. Oh iya, kebetulan saya punya Oreo. Di sini saya tambahin lagi Oreo di atas cupcake-nya, di atas butternya, supaya lebih menarik dan lebih manis lagi. Biasanya anak-anak tuh paling suka kalau ada campuran Oreo seperti ini. Ini dia cupcake-nya udah jadi, cantik dan manis kan kelihatannya, dijamin anak-anak pasti suka. Tapi nggak hanya karena cantiknya aja, karena rasanya juga enak banget. Wajib banget Mams cobain resep ini, recommended sekali. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.